tokoh-tokoh masyarakat, adik-adik anak-anakku, para pemimpin masa depan yang kita doakan semoga menjadi pelanjut yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kita saling mendoakan kebaikan. Di awal setiap amal, termasuk amal yang mulia ini, talabul ilmi, i'tikaf, silaturahim, dakwah Islamiyah, kita amalkan secara bersamaan dengan niat ikhlas yang kita ulang-ulangi di hati kita, sepenuh harapan agar amal ibadah kita diterima dan diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita, teladan kita, yang kita harapkan syafaat dan kita harapkan air minum langsung dari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari al-haud di pada mahsyar nanti, yang beliau jelaskan siapa yang minum dari telaga itu satu kali niscaya tidak haus untuk selama-lamanya. Ini adalah sesi ketiga, sesi terakhir dari kajian bersambung sejak kemarin dengan topik Islam, agama, ilmu. Pengulangan secara singkat, Islam, agama, ilmu berarti Islam, agama, dalil. Tidak ada amal tanpa dalil. Tidak ada iman tanpa ilmu. Tidak ada iman tanpa dalil. Islam, agama, ilmu. Islam mewajibkan kita berilmu. Islam mewajibkan kita untuk mempelajari ilmu. Islam mewajibkan kita untuk memuliakan orang yang berilmu. Islam menjadikan talabul ilmi, menuntut ilmu, sebagai jalan ke syurga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan, ia mencari ilmu, lewat jalan itu niscaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya jalan ke surga. Islam menganjurkan untuk mempelajari ilmu alam, sama dengan menganjurkan untuk mempelajari ilmu syar'i, ilmu dalil syar'i, dengan tujuan mempelajari ilmu alam untuk beriman dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita membahas tentang kiat belajar Islam secara sistematis. Belajar Islam tidak hanya dengan semangat, tetapi perlu manhaj, perlu metode yang benar dan bertahap. Kebanyakan umat Islam mempelajari Islam tidak sistematis. Ilmu kebanyakan umat Islam tentang Islam tidak sistematis.
Oleh karena cara belajar Islam yang tidak sistematis. Contoh, ada yang mempelajari jihad, ada yang mempelajari jihad, tapi tidak mempelajari tajwid. Ada yang mendalami politik Islam, ada yang mendalami politik Islam. Akan tetapi sayang sekali tidak memahami tauhid, tidak memahami ilmu tauhid. Demikianlah contoh-contoh yang lain di dalam mempelajari ilmu tentang Islam yang tidak sistematis. Ada yang mempelajari filsafat, ada yang mempelajari tasawuf, padahal belum mempelajari fikih ibadah, belum mempelajari fikih muamal, belum mempelajari ilmu tazkiyatun nafs sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya banyak aspek yang kosong dalam keilmuan banyak umat Islam. Ahli tentang ekonomi syariah, akan tetapi tidak bisa lancar membaca Al-Quran. Itu disayangkan. Karena itu penting kita mempelajari manhaj belajar Islam yang sistematis dan bertahap. Yang pertama, niat yang ikhlas. Ada hadis yang sangat menakutkan, hadis yang mengerikan, yang berkaitan dengan niat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, sahabi yang mulia, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man talabal ilma," siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihis sufaha, untuk mendebat orang-orang bodoh. Menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang tidak berilmu, mendebat orang-orang awam. Mohon maaf dengan kalimat yang kurang tepat tadi. Mendebat orang-orang yang awam. Au liyujariya bihil ulama, atau untuk menyaingi para ulama. Menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama supaya bisa mengalahkan para ulama. Au liyasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk menarik perhatian orang banyak supaya terkenal, supaya populer, supaya viral. Adkhalahullahu nar, niscaya Allah memasukkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang awam atau menyaingi para ulama atau untuk populer, untuk terkenal, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ikhlaskan niat sebelum belajar.
ikhlaskan niat sebelum ke pengajian, ikhlaskan niat sebelum kuliah, ikhlaskan niat sebelum mengikuti kajian-kajian di media sosial, ikhlaskan niat sebelum masuk pesantren, ikhlaskan niat selama di pesantren, karena tidak ada amal tanpa niat, tanpa niat ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu sesuai dengan niat. Ada niat ikhlas, ada amal. Tidak ada niat ikhlas, tidak ada amal. Yang kedua, memulai mendalami dasar-dasar 10 komponen ajaran Islam. Ini yang diharapkan sistematis. 10 komponen ajaran Islam. Kita mulai mempelajari Islam dengan mempelajari dasar-dasar, dalil-dalil 10 komponen ajaran Islam, yaitu akidah, ibadah, tazkiyah, penyucian hati, akhlak mulia, dakwah, zikir, doa, Al-Quran, As-Sunnah, dan masjid. Itulah 10 komponen ajaran Islam. Setiap komponen ajaran Islam kita pelajari dasar-dasarnya. Kita pelajari dasar-dasar akidah, tauhid, syahadat, rukun iman, dasar-dasar ibadah, ibadah khusus, ibadah umum, dasar-dasar ibadah khusus, taharah, sholat, itu ibadah khusus yang utama, puasa, zakat, itu kita pelajari dasar-dasarnya. Ibadah umum, muamalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli, hukum-hukum yang berkaitan dengan utang piutang, itu kita pelajari dasar-dasarnya. Tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, dasar-dasar tazkiyatun nafas yang dikatakan oleh ahli tasawuf bahwa tasawuf tujuannya tazkiyatun nafas. Padahal ada perbedaan antara tasawuf dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disiplin dengan kesahihan hadis di dalam mengamalkan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas bertumpu pada amal-amal hati. Ada 10 amal hati yang utama yang mesti diulang-ulangi dalam hati. Saya yakin, saya ikhlas, saya syukur, saya sabar, saya tawakal, saya cinta, saya takut, saya taubat, saya rindu surga, dan saya bahagia dengan amal, dengan iman dan amalku. Itu 10 kalimat yang diucapkan dalam hati sebagai pengamalan amal hati. Selanjutnya, tazkiyatun nafas bertumpu pada mujahadah untuk menghilangkan
penyakit-penyakit di dalam hati. Penyakit syirik, penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit hasad, penyakit bakhil, cinta dunia berlebihan, benci orang soleh, cinta ahli dosa. Itu semua penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Sifat malas dalam kebaikan. Itu penyakit-penyakit hati. Kita membutuhkan mujahadah untuk menyucikan jiwa kita dari penyakit-penyakit tersebut. Itu secara singkat. Kita usahakan untuk kita pelajari. Akhlak mulia. Akhlak mulia termasuk di dalamnya adab. Kalau disebut akhlak mencakup adab. Kalau disebut akhlak dan adab, ada perbedaan antara akhlak dan adab. Akhlak adalah karakter, adab adalah etika. Itu juga membutuhkan pembelajaran dari kita semua. Dengan mempelajari dasar-dasarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipersingkat. Poin ketiga, mengambil ilmu dari sumber-sumbernya yang sahih. Jangan sembarang berguru. Jangan sembarang berguru. Jangan sembarang ikut-ikutan. Jangan sembarang baca buku. Jangan sembarang menonton kajian di YouTube, di media sosial. Bertanya, pelajari kriteria ustaz, kriteria ulama yang kita ambil ilmu darinya. Oleh karena kita mesti hati-hati, kita mesti waspada terhadap aliran sesat, pemikiran radikal, pemikiran ekstrim, pemikiran terorisme. Kita mesti waspada. Pemikiran yang menyimpang dari Islam, pemahaman keyakinan yang menyimpang dari Islam. Karena itu kita mesti mengambil ilmu dari sumber-sumbernya yang sahih, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah yang konsisten dengan pemahaman dan para ulama salaf. Pemahaman para ulama salaf. Tentu tidak mungkin saya menyebutkan nama-nama dan golongan aliran yang mesti kita waspadai, mesti kita jauhi. Akan tetapi kita tentu paham kriteria Ahlus Sunnah yang mesti kita ikuti. Dengan pemahaman para ulama salaf. Yang keempat, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Ilmu tanpa amal akan lenyap dan tidak diberkahi oleh Allah. Aktif mengajarkan ilmu kepada keluarga, sahabat, atau murid, termasuk dengan menyebarkan di media sosial agar ilmu itu tetap hidup dan menghasilkan pahala yang berlipat ganda serta terus menerus. Mengamalkan ilmu tidak menunggu kita tamat dari satu jenjang pendidikan. Mengamalkan ilmu tidak mesti kita
belajar di pesantren. Tidak mesti kita kuliah untuk mengamalkan ilmu. Akan tetapi ada ilmu yang kita dapatkan, ada hadis yang kita ketahui, langsung kita amalkan, dan kita ajarkan kepada orang lain. Ada hal penting di sini yang berkaitan dengan mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, yaitu menyampaikan ilmu walaupun kita belum amalkan. Menyampaikan ilmu, mengajak kepada kebaikan walaupun kita banyak dosa. Itu penting. Oleh karena tidak ada orang yang tidak berdosa selain para nabi dan rasul. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Banyak yang salah paham dengan surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai sekalian orang yang beriman, mengapa kamu ucapkan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Sungguh sangat besar dosa di sisi Allah untuk orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak amalkan. Ayat mulia ini bukan ayat yang melarang berdakwah, bukan ayat yang melarang mengajar. Ayat yang mulia ini bukan penjelasan bahwa untuk mengajar dan berdakwah mesti suci dari dosa. Para ulama mengatakan sekiranya hanya orang yang suci dari dosa yang boleh berdakwah, niscaya tidak ada yang berhak berdakwah selain para nabi dan rasul. Selain para nabi dan rasul. Sampaikanlah, walaupun kita belum amalkan. Contoh, anak muda belum menikah. Anak muda belum menikah, menyuruh orang tuanya untuk menikah. Orang tuanya yang duda atau janda. Mohon maaf. Itu boleh. Itu boleh. Walaupun dia belum menikah. Anak muda ceramah pernikahan di walimah. Belum menikah. Tapi dia menyampaikan nasihat pernikahan. Boleh. Walaupun belum dia amalkan. Ustaz yang kekayaannya, uangnya tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat, tapi dia menganjurkan supaya jamaah yang mencapai nisab dan haul wajib zakat, mengajarkan ilmu tentang zakat, padahal dia sendiri tidak keluarkan zakat. Boleh. Boleh. Ustaz belum naik haji, akan tetapi mengajarkan manasik haji. Itu contoh-contoh. Itu semua adalah contoh-contoh. Bolehnya seseorang mengajarkan sesuatu, mendakwahkan sesuatu, walaupun belum diamalkan. Walaupun belum diamalkan. Jadi bagaimana surah As-Saff ayat 2 dan 3? Surah As-Saff ayat 2 dan 3 itu untuk orang yang sudah berdakwah. Itu untuk orang yang sudah berdakwah tapi belum mengamalkan apa yang didakwahkan. Itu adalah nasihat agar supaya dia mengamalkan, mereka mengamalkan apa yang sudah didakwahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita mesti berdakwah. Kita mesti berdakwah. Bapak dan Ibu, banyak orang tua belum sungguh-sungguh menyuruh anaknya ke masjid. Banyak bapak dan ibu belum sungguh-sungguh
mendidik anaknya untuk ke masjid. Anak-anak yang rajin ke masjid, anak SD. Kalau sudah SMP, tidak ke masjid. Kecuali anak pesantren. Kalau sudah SMA, tidak mengenal masjid. Banyak, kecuali anak pesantren. Itu menjadi tanggung jawab orang tua. Seorang ibu di Saudi Arabia bertanya kepada seorang syekh, "Ya syekh, saya kesulitan membangunkan anakku salat subuh. Saya setengah mati kasih bangun anakku salat subuh, tidak mau bangun. Apa yang saya lakukan?" Syekh ini mengatakan, "Bagaimana kalau rumahmu kebakaran? Bagaimana kalau rumahmu kebakaran dan api itu mendekati kamar anakmu, di mana anakmu tidur? Apa yang kamu lakukan?" Ibu itu mengatakan, "Tentu saya seret anakku, saya paksa anak." Syekh itu mengatakan, "Bayangkanlah api neraka mendekati anakmu. Lakukanlah sama kalau ada kebakaran di rumahmu. Paksa anakmu bangun. Paksa anakmu bangun. Paksa anakmu ke masjid." Karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban berislam lain. Bapak dan Ibu, waspadalah, narkoba mengintai anak-anak kita. Narkoba mengintai anak-anak kita. Bahkan sampai di sekolah. Narkoba sudah ada dalam bentuk gula-gula, permen. Sudah ada dalam bentuk permen. Waspada, jaga anak kita, doakan anak kita. Sungguh-sungguh kita memantau anak kita. Pantau handphonenya anak. Jangan kasih handphone, jangan kasih kebebasan untuk memegang handphone anak-anak kita. Kalau mereka pegang handphone, kita mesti periksa handphone mereka dari waktu ke waktu. Itu adalah tanggung jawab kita dunia akhir. 5. Bersungguh-sungguh menjaga akhlak dan adab menuntut ilmu. Adab belajar didahulukan dari belajar. Mempelajari adab menuntut ilmu itu didahulukan daripada menuntut ilmu. Sangat penting karena ilmu tidak dapat kita mendapatkan berkahnya ilmu kalau kita tidak beradab terhadap guru, tidak beradab terhadap ilmu itu sendiri. Tawadhu, sabar, menghormati guru, tidak takabur kalau tahu, tidak takabur kalau tahu, tidak mengatakan saya sudah tahu, tidak mengatakan saya sudah tahu, bahkan walaupun sudah tahu, jangan ungkapkan bahwa saya sudah tahu. Maitani wis, sudah lama saya tahu, tidak boleh, karena kita beradab seperti itu dan tidak malu kalau belum tahu, tidak malu mengakui kalau belum tahu. Termasuk di dalamnya adab bertanya, motivasi untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. 6. Menjaga konsistensi amal hati. Kembali kepada amal hati. Saya yakin, saya ikhlas, saya syukur, saya sabar. Itu diulang-ulangi. Sampai 10, 15 amal-amal hati, 20 amal-amal hati. Itu mesti kita ulang-ulangi. Menjadikan ilmu sebagai sarana tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, bukan sekedar hafalan.
membaca dengan tadabbur, mendengarkan dengan khusyuk, dan mengamalkan dengan ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penutup, Islam adalah agama ilmu, agama yang menolak kebodohan, mengangkat derajat kemuliaan orang berilmu, dan menjadikan ilmu sebagai jalan menuju syurga. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya yang mencintai ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu yang bermanfaat hingga akhir ayat. Seperti yang kita amalkan pada malam ini. Jazakumullahu khairan atas kesungguhan Bapak dan Ibu untuk meramaikan kajian ini. Barakallahu fikum atas pengorbanan yang Bapak Ibu berikan, para jamaah berikan untuk mengikuti kajian di masjid kita yang mulia ini, yang kita doakan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita semua di Jannatul Firdaus di hari akhirat nanti. Di akhirat nanti, di surga nanti, kita nostalgia. Kita nostalgia tentang pengajian. Kita nostalgia tentang malam-malam. Kita nostalgia tentang pertemuan-pertemuan kita di dunia yang berkesan. Itu akan teringat dan itu akan menjadi nostalgia para ahli surga di hari akhirat yang abadi. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Disilahkan Bapak dan